Pertama jamaah yang harus kita perhatikan itu adalah menahan lidah. Apa bu? Menahan lidah. Jadi rupanya menahan lidah ini penting untuk bisa mendapatkan kebahagiaan bagi seseorang. Karena jamaah dimuliakan Allah, apa yang diucapkan oleh lidah kita tidak ada yang bisa lepas daripada pertanggungjawaban. Nggak bisa lepas. Sampai-sampai Allah bilang dalam Al-Quran, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh lidah, kata Allah Subhanahu wa taala, di samping kiri kanannya pasti di situ ada malaikat raqib dan atid yang dia mencatat. Itu makanya jemaah dimuliakan Allah, apabila kita akan mengucapkan sesuatu, kita ingat-ingat betul ini kira-kira ada manfaat tidak? Kalau ada manfaat silahkan ucapkan, tapi kalau dia tidak bermanfaat, apalagi Bapak Ibu sekalian yang sifatnya Bapak Ibu sekalian yang sifatnya mengkhawatir, meragukan kita, lebih bagus lidah itu kita tahan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, beruntunglah kata Nabi orang yang bisa menahan kelebihan dari lidahnya, dan beruntunglah orang yang menginfakkan kelebihan dari harta. Jadi kalau harta ada berlebih, infakkan. Tapi kalau lidah berlebih, tahan. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, bagaimana pentingnya menahan lidah itu, junjungan kita Rasulullah yang tercinta pernah menyebutkan. Apa kata Nabi kepada sahabatnya namanya Muaz? Muaz, ya Rasul, kuffa alaika haza. Kata Rasulullah kepada Muaz, kau tahan ini. Rasul memberikan isyarat kepada lidahnya, ditunjuk Nabi lidahnya sendiri, kuffa alaika haza, kau tahan ini Muaz. Muaz malah bertanya, ya Rasul, apakah ada orang terpuruk dalam neraka gara-gara lidah? Rasul malah menjawab lagi, sakalatka ummuka ya Muaz, ibumu capek sekali ketika melahirkan engkau hai Muaz. Aku sampaikan kepada engkau hai Muaz, hal yukabbun nas, bahwa manusia kata Rasulullah dipurukkan finnar, masuk ke dalam neraka, ala wujuhim, berjalan di atas wajahnya, terpuruk di dalam neraka kata Nabi, illa hasaidu alsinatihim, adalah kata Nabi disebabkan karena ulah lidah. Itu makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ini harus benar-benar kita jaga. Sehingga dikatakan Bapak Ibu, lidah itu adalah ibarat binatang yang berbisa, ular yang berbahaya, artinya ular yang berbisa, api yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Karenanya jamaah dimuliakan Allah, jangan kita sebut aib saudara kita dengan menggunakan lidah. Jangan kita sebut aib orang lain, karena kita juga pasti punya aib. Saya punya aib, bapak dan ibu-ibu punya aib. Begitu kita sebutkan aib orang, Masya Allah. Itu makanya jemaah dimuliakan Allah, sampai-sampai menyebutkan aib itu adalah kerjanya lidah. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kalian kata Allah memakan bangkai saudara kalian sendiri? Allah tanya, Allah jawab juga, fakarihtumuh, kata Allah pasti kalian membencinya, kalian tak suka kata Allah.
Memakan bangkai saudara tuh nggak suka. Itu makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan persoalan menahan lidah. Maka menahan lidah, menjaga lidah adalah tolok ukur, kata orang sekarang. Menjadi tolok ukur daripada imannya seseorang. Iman saya diukur sejauh mana saya bisa menahan saya punya lidah. Itu makanya Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kenapa dua aja Ustaz? Iman Allah satu, iman kepada hari akhirat satu. Itu adalah ibarat apa? Induknya rukun iman. Yang lain-lain induk juga, tapi yang paling induk satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhirat. Apa kata Nabi? Orang kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik, kalau tidak lebih bagus diam. Kalau akan berbicara baik, kalau tidak, kata Nabi, lebih bagus diam. Karena diam itu lepas daripada pertanggungjawaban. Tapi begitu berbicara, kalau memang baik, alhamdulillah, falyaqul khairan aw liyasmut. Bahkan jamaah dimuliakan Allah, Nabi pernah menceritakan dalam sebuah hadisnya yang panjang. Hadis itu bermula daripada Nabi mempertanyakan kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahu kalian, kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut? Kata Nabi, sahabat jawab, setahu kami Nabi, orang bangkrut itu nggak ada punya harta, nggak ada lagi hartanya sama sekali, habis Nabi. Kata Nabi, nggak begitu. Kata Nabi, orang yang bangkrut tuh nanti dari umat aku, allazi ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Nabi ceritakan, umatku nanti dibangkitkan pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi kata Nabi, pahalanya itu nanti digrogoti. Gara-gara apa? Bangkrutnya bukan karena tidak sholat, tapi dia bangkrut, kata Nabi, adalah gara-gara qad syatama haza. Dia pernah mencaci orang ini. Yang mencaci itu kan kerja lidah itu. Jadi lidah ini jamaah ini salah-salah menggunakan lidah membuat orang nanti bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang pertama. Untuk bisa hidup bahagia, Bapak Ibu sekalian, pertama kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh agama kita, untuk menjaga kita punya lidah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kalau kita ingat ya, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bahkan menengok orang yang mencakar muka, mencakar dada, berdarah-darah. Ketika muka dadanya berdarah-darah, malaikat malah ditanya oleh Rasulullah, manhum ya Jibril? Ini siapa Jibril? Kok dia mencakar muka sendiri, mencakar dada sendiri sampai berdarah-darah, kukunya malah dari tembaga? Maka malaikat Jibril ketika itu memberikan jawaban, inilah orang yang suka membuka aib saudaranya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati kita membukakan aib saudara kita, kawan-kawan kita. Ini ya, kita-kita ini jamaah yang hadir nih, pastilah yang banyak kita ceritakan adalah di antara kita-kita juga. Ibu-ibu di sini pastilah ya Bu ya, takkan menceritakan ibu-ibu yang di Sukajadi ya Bu ya. Pastilah tetangga kita juga. Yang kita ceritakan yang jiran-jiran tetangga kita, sesama jamaah kita. Maka Bapak, hati-hati kita menggunakan lidah agar kita mendapatkan hidup yang bahagia dan hidup yang tenang.